Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Ahmad Rosadi. Di sini saya akan mempresentasikan soal UTS statistika. Mari kita langsung saja ke penyelesaiannya. Kita langsung masuk ke dalam soal 1. Yang A, kita mendapatkan yang namanya data, dan data yang sebenarnya itu belum berurut, tapi di sini sudah berurut. Jadi bagaimana cara untuk mengurutkan data? Cara untuk mengurutkan datanya yaitu adalah dengan kita kebawahkan terlebih dahulu data yang ada di setiap table. Boleh ke bawah, boleh ke samping, bebas, sepuas hati saja. Lalu blok semuanya, bloknya dari atas, agar 29 ini nanti 29 ini, data 29 yang ini itu nanti ikut masuk ke dalam perhitungan. Jadi kita blok dari atas sampai ke bagian bawah sini. Lalu kita masuk ke dalam menu sort and filter. Lalu kita pilih sort, small, and to large. Lalu data akan berurut. Baik, kita masuk ke dalam perhitungannya. Di sini ada range, kelas, dan panjang kelas. Bagaimana sih cara untuk mencari range tersebut? Range itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi nilai yang tertinggi di sini adalah 139. Boleh kita ketik, boleh saja kita pencet karena di sini sama. Lalu kita kurangi dengan 20. Dan hasilnya jadi 119. Lalu di sini ada kelas. Kelas di sini memiliki rumus yaitu 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dengan log 100. Nah, cara perhitungannya seperti ini. 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dalam kurung log dalam kurung 100 tutup kurung lagi. Nah, untuk perhitungan yang terlalu banyak tutup kurung ini harus diperhatikan betul-betul agar perhitungannya menjadi benar. Bagaimana tadi saya bisa masukkan log 100? Log 100 itu adalah dari hasil data yang ada di sini. Perhitungannya dari 20 sampai ke 139 adalah 100. Dan hasilnya adalah 7,6. Jika kita bulatkan yaitu 8. Lalu bagaimana untuk menentukan panjang kelas? Panjang kelas memiliki rumus seperti ini ya, yaitu range dibagi dengan kelas. Nah, sama dengan range yang ada di sini dikurangi dengan panjang kelas. Dibagi dengan kelas. Dan hasilnya adalah ini. Ini jika kita menggunakan 7,6, tapi karena kita sudah membulatkan, jadi kita menggunakan 8. Dan jadilah 14,875, atau jika kita bulatkan adalah 15. Lalu setelah kita mendapatkan rank, kelas, dan panjang kelas, kita menghitung interval dan frekuensi. Untuk intervalnya ini, kita memasukkan data yang terkecil terlebih dahulu di awal agar kita bisa menghitung ke interval yang selanjutnya. Lalu bagaimana bisa dapat 27 ini? 27 ini dari angka 8 yang ada di sini.
Jadi kita menambahkan 20 dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, yaitu 8 kelas. Dan jadilah 20/27. Lalu bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensinya yaitu menggunakan rumus sama dengan kontif. Data tutup titik koma, tanda kutip kurang lebih dari 19 tanda kutip titik koma, data titik koma, tanda kutip kurang dari 28 tanda kutip. Itu adalah rumusnya. Kenapa di sini C3 dan L12? L3 dan L12 adalah dari sini data. C3 itu dari data terkecil. Jadi kita blok untuk penghitungan, kita blok semua. Dan untuk kenapa L12, sini data yang paling besar ada di titik L dan dia ada di kolom 12. Maka jadilah rumusnya seperti ini. Lalu kenapa di sini 19 dan 28? Kenapa tidak 20 dan 27? Untuk mendapatkan data yang ada dari 20 sampai 27, kita kan tidak pernah tahu kalau data itu ada dari 20. Mungkin dan juga ada di pas 27. Jika kita memasukkan 20 dan misalnya sini 27, jika di data tersebut ada 20 dan 27, itu tidak akan terhitung. Jadi kita mengurangi 1 terlebih dahulu. Kita mengurangi 1 dan kita jadikan 19, dan sini kita tambahkan 1 menjadi 28. Lalu jadilah hasilnya 3. Kenapa di sini saya menambahkan dolar? Itu untuk mengunci rumus agar saat hasil yang sudah ditemukan di frekuensi pertama bisa langsung kita tarik ke bawah dan rumusnya tidak akan hancur. Kita hanya harus mengganti kurang dari dan lebih darinya saja. Lalu kita masuk ke soal 1B. Soal 1B yaitu adalah histogram dan poligon. Cara untuk membuat histogram dan poligon yaitu di blok semua data yang ada, lalu kita masukkan ke dalam insert. Nah, kita pilih yang di sini. Lalu kita beralih ke rumus, kita beralih ke soal 1C. 1C yaitu modus, median, dan median. Bagaimana mencari modus? Cari modus, rumusnya adalah sama dengan mode di dalam kurung C3 sampai L12. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah sama dengan mode, lalu kita blok dari sini ke sini. Jangan lupa kita tutup kurung, dan inilah hasilnya 48. Lalu kita command rumusnya kurang lebih sama. Kita memblok semuanya nanti, tapi hanya kita merubah di sini menjadi average. Jadi average. Untuk median pun sama. Kurang lebih seperti tadi, hanya saja mengganti rumus menjadi median. Baik, kita lanjutkan ke nomor 1D. Untuk nomor 1D ini, untuk interval dan frekuensi kita tidak perlu mencari lagi, kita hanya perlu mengcopy dari yang ada di sini. Sebelum kita menghitung semuanya, lebih baik baiknya kita mendapatkan hasil dari frekuensi, yaitu dengan cara rumus sum di blok semuanya dan lalu tutup kurung, lalu kita enter saja. Lalu kita masuk ke cara penghitungan
XI. Bagaimana sih untuk mencari XI itu? Untuk mencari XI itu kita hanya perlu menambahkan 20 ditambah dengan 27. Lalu kita bagikan 2 dan hasilnya adalah 23,5. Begitu juga dengan interval-interval yang ada, kita gunakan cara tersebut juga. Lalu kita masukkan, kita mencari fxi. Bagaimana mencari fxi tersebut? Caranya adalah mengalihkan dari frekuensi dengan xi, lalu dapatlah hasilnya. Lalu setelah kita dapatkan hasil dari fxi ini, baru kita mengsumnya lagi, dan jadilah hasilnya 64,46. Setelah itu kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya untuk mencari xi dikurang rata-rata. Rata-rata cara menghitungnya adalah sama dengan ini, hasil dari semua fxi dibagi dengan hasil frekuensi, dan jadilah 64,46. Kita masuk ke sini. Bagaimana mencari xi dikurang rata-rata? Caranya ya sama dengan kita masukkan rumus ABS. Lalu kita masukkan F53. F53 dari sini saja, teman-teman. Kita masukkan xi, lalu kita kurangi dengan rata-rata yang ada di sini, atau kita bisa saja langsung memencet ini agar lebih memudahkan. Lalu bagaimana dengan fi dikali xi dikurang rata-rata? Kurang lebih caranya sama, hanya saja kita hanya memerlukan fxi kita kalikan dengan xi dikurang rata-rata. Agar lebih simpel, kita gunakan sama dengan fxi dikali dengan xi dikurang rata-rata. Nah, lalu kita sum semua data yang ada di sini. Lalu bagaimana dengan yang ini? xi dikurang rata-rata pangkat 2. Caranya sama, yaitu dengan kita masukkan saja xi dikurangi dengan rata-rata. Xi dikurangi dengan rata-rata, lalu kita bagi 2. Atau lebih simpelnya, ini kita tambahkan pangkat 2-nya, dan jadi hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan ini? Yang ini kita menggunakan rumus D53, frekuensi dikali dengan ini agar memudahkan. Hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata itu adalah dari hasil sum fi dalam dikali xi kurang x rata-rata dibagi dengan ini, dibagi dengan frekuensi, hasil frekuensi, dan jadilah hasilnya 18,738. Jika kita bulatkan yaitu 19. Lalu kita bagaimana cara menghitung varian? Untuk menghitung varian, hasil dari sum fi dikali xi dikurang rata-rata pangkat 2 kita bagi dengan frekuensi juga. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan standar deviasi? Untuk standar deviasi, kita hanya memerlukan
rumus yaitu sama dengan SQRT. Lalu kita klik saja varian terkurung dan ketemulah hasilnya 24. Baik, itu saja mungkin dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.